Sohli Sodri wa Yasirli Amri wa ya Koli, selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Kenapa saya majukan? Karena minggu yang lalu saya hanya share materi ya. Dan minggu ini kalau misalnya saya tidak share lagi, kasihan kalian. Jadi saya berusaha untuk melakukan tatap muka secara online. Dan hari ini kita membahas ke pembahasan baru. Jadi saya harap kalian bisa menulis apa yang saya sampaikan karena bentuk materinya ini berbentuk buku. Jadi sebelum saya tidak bisa saya share PPT-nya, tapi hanya bentuk tulisan saja. Kalian khawatirnya sulit untuk menerimanya, gitu. Tapi nggak apa-apa, saya share aja deh. Belum berbentuk PPT, jadi saya tidak bisa share. Maksud saya begitu. Bentuknya masih buku pegangan PDF. Di mana materi kita hari ini berbicara mengenai laporan bisnis. Kalian catat apa itu laporan bisnis? Secara tertulis, laporan bisnis ini adalah suatu jenis catatan atau tulisan. Kita bisa menuliskannya, biasanya kalau di perusahaan saya menuliskannya intisari dari apa yang kita bicarakan di dalam meeting itu dikatakan sebagai minutes of meeting, singkatan dari MOM. Jadi laporan itu berisi dari bagian-bagian laporan atau intisari dari hasil meeting atau hasil rapat yang kita lakukan. Laporan lisan dilakukan dengan menghadap atasan ke ruangan dan menceritakan secara langsung tentang hasil kunjungan. Nah, saya garis bawahi di sini. Laporan lisan ini biasanya kalau misalnya yang mudah saja ya, event misalnya. Kita melakukan suatu event. Ketika kita melakukan suatu event, di akhir setelah selesai acara event tersebut, kita harus memberikan laporan ini kepada pimpinan kita. Dan kalau misalnya kita bertindak sebagai CEO atau sebagai pimpinannya, ya kita menunggu staf kita. Kalau dalam ilmu manajemen, kan kita mengenal ada tingkatan dalam organisasi. Tingkatan organisasi itu yang pertama, dia top level. Top level itu diisi oleh CEO. Kemudian middle level, biasanya diisi oleh manager. Kemudian low level, biasanya diisi oleh supervisor. Dan yang terakhir, staff. Ketika kita berbicara mengenai laporan lisan ini biasanya dilaporkan kalau staff dia melaporkan ke supervisor. Supervisor dia melaporkan ke manajernya. Manajer dia melaporkan lagi ke direktur atau ke CEO. Singkat cerita, kalau kita sudah melakukan event tersebut, ditanya oleh anggaplah Anda seorang manajer, ditanya oleh CEO-nya, direktur, bagaimana kegiatan tadi? Apa yang kira-kira dilaporkan? Yang pertama, kegiatan dari eventnya itu bagaimana jalannya? Apa kendala yang dihadapi? Kalau misalnya terjadi kendala, sempat kalau pengalaman saya ya, ketika sudah event itu, ada kendala apa di lapangan? Itu per divisi. Di bagian keuangan, bagaimana keuangan? Apakah terjadi defisit atau misalnya nanti kita buka laporannya. Nah, ketika ditanya lisan ini, kita perinci satu persatu. Misalnya Anda bagian sales atau Anda bagian promosinya. Bagaimana orang yang datang berapa orang? Anda harus punya catatan itu. Jadi ketika Anda melaksanakan event, Anda harus punya catatan sendiri. Anda divisi apa? Divisi promosi. Berapa orang yang datang? Dilihat dari mana? Dari tiket. Ini event, kita berbicara event. Dilihat dari tiket. Oh, tiketnya terjual ada 15 orang. Tulis saja 15 orang. Kemudian setelah itu dituliskan berapa pemasukannya.
Itu secara lisan. Jadi kalau misalnya belum disuruh untuk tertulis, lisannya dulu kita terangkan. Mudahnya seperti itu. Setelah kita ditanya oleh pimpinan, biasanya mereka akan melihat secara rinci. Mana laporan tertulisnya? Nah, itu bisa kita, laporan tertulis bentuknya akan seperti ini. Ya, contoh ya, ini contoh saja. Contoh event untuk laporan tertulis misalnya. Kita sudah ditanya tadi oleh pimpinan kita. Nah, kata pimpinannya katanya, coba kamu laporkan secara tertulis, ya tulis saja. Ada kendala apa ketika di lapangan, ya tulis kendalanya apa. Ini kalau misalnya tidak resmi laporannya, kita bisa tuliskan seperti ini. Misalnya kita mau melakukan promosi apa yang sudah kita lakukan atau bagaimana yang sudah kita lakukan. Misalnya kita sudah mengunjungi ke perusahaan. Bagaimana perusahaan itu menerima untuk promosi kita atau tidak, program apa yang bisa kita berikan. Nah, kita tuliskan saja programnya di sini dan kita laporkan. Ini salah satunya. Tapi kalau misalnya laporannya laporan resmi, kalian bisa lihat di sini. Laporan resmi, tadi sudah ya, laporan lisan. Yang kedua, laporan resmi atau laporan tertulis adalah suatu laporan di atas kertas yang memuat keterangan tentang hasil pekerjaan, hasil kunjungan, hasil analisis, dan lain sebagainya dari tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Misalnya, laporan berbentuk formulir isian,
laporan berbentuk surat, laporan berbentuk memorandum, laporan laboratoris atau laboratorium, laporan semi formal, dan laporan formal. Sama halnya ketika kita melakukan laporan dengan bentuk lisan. Perbedaannya, laporan berbentuk tertulis ini kita tuliskan berbentuk formulir misalnya, atau berbentuk laporan keuangan, laporan formal. Laporan formal biasanya kalau dengan perusahaan dia menggunakan kop surat, menggunakan cap dan tanda tangan, hal, lampiran, kemudian apa namanya, ada halnya apa, ada laporannya apa. Misalnya kalau misalnya kita membuat untuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang semi formal sama juga contohnya bisa contohkan seperti ini. Misalkan kita melakukan kegiatan untuk bagian promosi lagi-lagi dan kita buatkan dalam laporan, kita tuliskan. Misalnya transportasi untuk biaya berapa, kuantitinya berapa orang, untuk berapa hari, kemudian dana yang dikeluarkan berapa. Nah, ini semi formal. Kalau formalnya ini dia sudah ada tanggal di sini, kita tuliskan perihalnya, kemudian kita tuliskan hal, kemudian kita tuliskan lampiran di sini, kita buatkan kop surat di atas. Kop surat dari perusahaannya, baru kita buatkan di bawah ada tanda tangan. Itu biasanya contoh untuk laporan yang resmi. Kita buatkan cap dan tanda tangan. Hal seperti ini adalah hal yang lazim dan yang wajib kita keluarkan setelah kita melakukan kegiatan. Kalau contoh MOM tadi, minutes of meeting, contohnya seperti ini. Ketika kita sudah melakukan kegiatan meeting misalnya, setiap meeting, apa yang kita meetingkan, apa yang kita bicarakan, haruslah kita tuangkan dalam bentuk laporan juga. Apakah laporannya harus resmi, Pak? Kalau misalnya si pimpinan ini tergantung dari karakteristik si pimpinannya. Pimpinannya minta resmi, ya kita harus keluarkan secara resmi, ditulis apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita meetingkan. Tapi kalau si pimpinannya udah nggak apa-apa, yang penting ada dokumentasinya saja, kita bisa menuliskan seperti ini. Ini namanya minutes of meeting. Hampir mirip-mirip dengan memo. Terlihat tidak di screen kalian? Ini ya. Nah, ini namanya minutes of meeting atau disingkat dengan MOM. Perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka sering sekali meeting. Entah itu perusahaan BUMN, BUMD, yang dia orangnya enjoy, mereka senang dengan hal-hal seperti ini. Jadi meeting tim sales misalnya, tanggal berapa dituliskan, hasil meetingnya apa. Cukup seperti ini saja,
itu sudah menjadi laporan. Dan nanti bisa kita tuangkan bentuk MAM ini dalam bentuk laporan resmi. Paham ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kalau di buku ini dicontohkan contoh untuk laporan berbentuk formulir. Ini berbentuk formulir, tertulis nama, nomor kamar, kode kelas, tanggal, dan lain sebagainya. Laporan berbentuk surat yang keempat, yaitu laporan yang berbentuk narasi. Dalam laporan ini, tidak ada tabel atau ruang kosong yang harus diisi. Biar lebih jelas ya. Laporan ini bersifat pribadi. Maka laporan ini ditulis menurut versi penulisnya apabila sifatnya formal, diperlukan struktur laporan seperti pendahuluan, isi, penutup. Atau lebih lengkap lagi, laporan ini berbentuk memorandum laporan laboratoris, laporan semi formal, dan laporan formal. Ini mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Apa itu laporan memorandum? Laporan memorandum lazimnya pendek dan singkat. Seperti saran, nota, catatan, laporan bawahan kepada atasan, atau bagian-bagian organisasi. Laporan formal adalah laporan yang memenuhi persyaratan tertentu contoh, laporan hasil pemeriksaan akuntansi oleh kantor akuntan publik, laporan ini sudah diatur oleh suatu standar formal SAK, itu untuk akuntansi. Laporan semi formal
yaitu satu atau dua persyaratan dari persyaratan laporan biasanya laporan ini untuk keperluan internal. Sedangkan laporan keuangan merupakan hal yang harus dibuat oleh setiap pengusaha dalam periode waktu tertentu. Fungsinya untuk apa? Laporan keuangan ini berfungsi untuk mengetahui kondisi finansial dari bisnis yang Anda jalankan. Namun dalam penyusunan laporan keuangan ini ada banyak rangkaian yang harus dilakukan. Sehingga prosesnya memakan waktu cukup lama. Biasanya kapan sih laporan ini dikeluarkan? Seperti yang saya tadi sudah terangkan bahwa laporan ini dikeluarkan setiap kita sudah melakukan kegiatan. Kalau misalnya Anda melakukan meeting, itu harus ada laporannya berupa minutes of meeting misalnya laporannya. Kemudian setelah kita melaksanakan program dari program yang sudah kita jalankan, nah laporan itu adalah laporan di akhir kegiatan. Itu harus terperinci semua, mulai dari keuangan, mulai dari pelaksanaan kegiatannya dan lain sebagainya. Nah, untuk akuntansi ini kalian mungkin kalau ada yang mendapatkan mata kuliah akuntansi ini bisa diperjelas, diperinci di sana, tapi dicontohkan di sini dia punya neraca, ada aktiva, saldo, pasiva, dan saldo. Satu hal yang perlu diingat dalam pembuatan neraca adalah harus seimbang antara jumlah aktiva dan pasiva. Ini bisa dijelaskan nanti di laporan keuangan untuk akuntansi. Tapi untuk laporan bisnis, seperti yang sudah saya contohkan tadi, itu bisa disingkatkan seperti misalnya debit, kredit, pengeluarannya untuk apa saja, itu sah saja. Balik lagi pada pimpinan si perusahaannya yang mereka menginginkannya bagaimana. Apakah dia menginginkan yang formal atau menginginkan yang non formal. Saya lanjutkan lagi. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai laporan. Karena kalau misalnya dari komunikasi bisnis atau dari kegiatan bisnis saja, jenis-jenis laporan sebetulnya hanya dua. Laporan lisan, laporan tulisan. Dan ada laporan formal, ada laporan non formal. Ya, saya jelaskan di awal tadi. Mereka menginginkannya bagaimana. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Saya ringkaskan bahwa setiap kegiatan bisnis perlu didokumentasikan. Karena kegiatan bisnis itu selalu berhubungan dengan bukti, nota, kwitansi, faktur, bukti transfer, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam kegiatan itu perlu ada laporan yang digunakan untuk backup. Nah, ini biasanya Pak, ada fungsinya bendahara. Ya, itu bisa saja kalau misalnya kalian sebagai bendahara ya fokus untuk keuangannya. Biasanya untuk yang membuat laporan keuangan ini adalah ketua pelaksana misalnya, dia yang memberikan laporan tersebut. Tapi staf-stafnya itu perlu membackup. Dia harus menuliskan setiap detail apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Fungsinya untuk apa? Laporan ini fungsinya untuk backup kalau terjadi sesuatu. Untuk kita menghimpun data bisnis sebagai bahan kebijakan selanjutnya.
Saya sering bilang pada kalian bahwa bisnis itu ketika kita membuat kegiatan, kita membuat proposal dan lain sebagainya, itu perlu dituliskan secara detail. Semua hal yang bahkan ketika saya melaksanakan bisnis dulu, bawang yang saya masukkan ke dalam bumbu untuk pembuatan nasi goreng misalnya, berapa butir bawang yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis itu perlu. Itu harus dituliskan, bawang goreng atau bawang mentah 2 butir, itu dituliskan. Itu hal yang wajib dalam kegiatan bisnis. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa laporan lisan tidak tertulis. Tetapi laporan lisan ini bisa didokumentasikan berupa foto, berupa hasil wawancara. Nah, itu harus kita dokumentasikan. Sedangkan laporan keuangan berguna untuk melihat kemajuan perusahaan. Nah, ini fungsinya. Selain itu banyak lagi laporan lainnya seperti memorandum, laboratorium, analisis, laporan formal, dan laporan semi formal. Silakan tugas untuk kalian sambil mengisi, nanti saya uploadkan di Google Classroom. Yang pertama, buatlah secara berkelompok sebuah surat memo seperti MOM tadi, berbagai kegiatan yang berbeda. Itu yang pertama, satu saja. Yang kedua, soal yang kedua, cari 5 contoh laporan keuangan dan laporan kegiatan. Laporan kegiatan atau event suatu acara. Jadi hanya 2 soal. Nanti saya buatkan kolom khusus di Google Classroom. Sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dihidupkan kameranya. Saya akan mengambil gambar hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan kalian isi absennya nanti saya tarik dari Google Classroom ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Jadi hari besok Kamis saya tidak lagi ngajar di kelas ini karena saya ada meeting. Jadi ini saya pindahkan di hari ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.